Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya ya. Kali ini kita akan membahas tentang satuan ternak dan koefisien ternak. Nah, mungkin ini agak asing buat kalian, apa itu satuan ternak dan koefisien ternak. Oke, nggak lama-lama kita masuk aja ke materinya. Satuan ternak. Baik, satuan ternak itu ukuran yang digunakan untuk menghubungkan bobot badan ternak dengan jumlah makanan ternak yang dimakan. Ya, jadi nanti satuannya itu sama dengan jumlah pakan yang dimakan. Nah, satuan ternak itu setara dengan satu ekor sapi dewasa. Jadi baik itu sapi, domba, terus babi mungkin ya. Nah, itu dikonvert ke satuan ternak dari sapi ya, dari sapi. Mula-mula satuan ternak digunakan ternak ruminansi untuk mengetahui daya tampung suatu padang rumput terhadap jumlah ternak yang dipelihara. Nah, ini untuk satu ekor sapi itu sama dengan satu satuan ternak. Satu ekor sapi dewasa bobot sekitar 350 kilo, ya. Nah, asumsinya pakannya itu adalah 10% dari bobot sapinya. Maka untuk satu satuan ternak dibutuhkan kurang lebih sebanyak 35 kilo hijauan ya. Ini hijauan, konversi ke hijauan. Nah, kalau BK itu ini ya, dinas konsumsi pakan seekor sapi betina dewasa ada kurang lebih 35 kilo ya ini hijauan, atau jika dalam bentuk bahan kering itu sekitaran 9,1 kilogram ya, karena BK dari hijauan itu sekitaran 88 sampai 90%. Mungkin ada juga yang 80 ya. Maka diasumsikan 9,1 kilogram untuk satu ekor betina dewasa. Baik. Jadi jika sapi darah mengkonsumsi pakan sebanyak 17,5 kg per hari, maka satuan ternaknya untuk sapi darah tersebut adalah 0,5. Jadi setengahnya dari satu ekor sapi dewasa. Oke, baik, ini nilai satuan ternak dari setiap ternak ya. Oke. Untuk sapi untuk sapi itu untuk dewasa lebih dari umur 1 tahun ya, satuan ternaknya itu sama dengan satu, berarti setara dengan satu ekor satuan ternak ya. Muda atau darah itu 6 bulan sampai kurang dari 1 tahun itu 0,5, berarti setara dengan dua ekor ya. Kalau untuk satu satuan ternak itu dia butuh 2 ekor. Kalau yang anak kurang dari 6 bulan dia 0,25 satuan ternaknya ya. Maka untuk mencapai satu satuan ternak maka dibutuhkan berapa ekor? 4 ekor. Betul. Nah, untuk kerbau ini sama dengan sapi ya, kerbau. Kuda pun sama ya dengan sapi. Nah, kalau untuk kambing, kambing itu satu ekornya dari kambing atau domba dewasa lebih dari 1 tahun itu 0,14 ya. Maka untuk mencapai satu satuan ternak dibutuhkan sebanyak 7 ekor ya. Dibutuhkan sebanyak 7 ekor. Ya, dibutuhkan 7 ekor. Nah, untuk muda dan darah 6 bulan sampai 1 tahun itu 0,07, jadi setengahnya dari 0,14, maka dibutuhkan 14 ekor untuk mencapai satu satuan ternak. Dan yang anaknya itu kurang dari 6 bulan itu 0,035, maka dibutuhkan sekitar 28 ekor untuk mencapai satu satuan ternak. Untuk babi ini babi itu satu ekornya itu satuan ternaknya 0,4, maka untuk mencapai satu satuan ternak dibutuhkan 2,5 babi dewasa ya. Begitu pula dengan yang muda dan yang anak. Nah, lalu yang itik itu lebih dari 1 tahun 0,01 ya satu satuan ternaknya, maka untuk mencapai satu satuan ternak 100. Nah, yang muda dan yang anaknya mengikuti seperti ini ya. Silakan dipahami dulu biar ngerti ya. Oke, ini contoh perhitungannya. Misal, dua anak kerbau. Nah, dua anak kerbau itu kan ada dua ya. Terus satu satuan ternaknya itu dari anak kerbau itu 0,25, ini mungkin yang kurang dari 6 bulan ya. Maka untuk 2 ekor anak kerbau itu menghasilkan 0,5 satu satuan ternak. Nah, untuk satu ekor sapi muda itu 0,5, sehingga satu ekor sapi muda itu 1 dibagi 0,5 ya, maka dibutuhkan sebanyak 2 ekor sapi muda untuk mencapai satu satuan ternak.
Nah, untuk satu satuan ternak domba atau kambing dewasa itu ya dibutuhkan berapa ekornya, berarti 1 dibagi 0,14 ya. Ini 0,14 karena domba dan kambing dewasa ya. Nah, maka 7,4 ya atau 7 ekor domba dan kambing. Nah, untuk satu satuan ternak itu diambilnya ke bawah ya semua, jangan ke atas. Satu satuan domba kambing ini yang muda ya, berarti 1. Sedangkan yang muda itu 6 sampai 1 tahun itu 0,07 per ekornya ya. Berarti 1 dibagi 0,07 sama dengan 14 ekor. Ya, ini untuk kambing. 14 ekor untuk mencapai satu satuan ternak. Nah, ini ayam, perhitungannya juga seperti ini, hampir sama lah ya. Teknik dan caranya hampir sama. Baik, kita lanjut. Nah, kegunaan satuan ternak itu untuk apa? Jadi pertama, kegunaan satuan ternak itu untuk menghitung daya tampung padang rumput ya. Untuk awalnya itu memang menghitung daya tampung rumput. Jadi misal produksi dari rumput per tahunnya berapa dibagi satu satuan ternak yang ada di kandang kita. Apakah itu bisa mencukupi atau tidak? Menghitung luas kandang ya. Jadi satu satuan ternak itu dibutuhkan sekitar 3 meter persegi ya. Dalam satu satuan ternak itu eh, dibutuhkan 3 meter persegi ya. Jadi kalau misalkan kita punyanya 9 meter persegi kandangnya, maka cukup untuk 3 satuan ternak. Nah, 3 satuan ternaknya itu ya bebas mau dewasa atau mau anaknya ya. Itu bisa. Nanti menyesuaikan jumlahnya. Menghitung hasil pupuk ya, estimasi harga ternak, perhitungan potensi daerah juga bisa, dan kebutuhan tenaga kerja. Misal satu orang itu bisa menangani misal ya berapa 10 satuan ternak. Nah, maka nanti di kandang itu kita punya berapa ekor ya, itu tinggal dibagi saja ya, dibagi saja sehingga nanti keluarlah berapa kebutuhan dari tenaga kerja tersebut. Nah, ini cara menghitung kapasitas tampung suatu areal penggembalaan. Pertama memang dibuat ubinan ya, nanti ada ilustrasinya sebanyak 5 buah ya. Ini kalau misalkan untuk menghitung 1 hektar. Produksi hijauan dari setiap ubinan dipotong lalu ditimbang. Produksi hijauan dari seluruh ubinan yang telah dipotong dihitung jumlah dan rata-rata setiap 1 meter perseginya. Rata-rata produksi hijauan dikalikan 10.000 ini karena untuk dikonversi ke hektar ya. Konversi ke hektar. Oke. Nah, ini dalam bentuk biasanya bisa besi ya ataupun kayu, ukurannya 1 meter persegi. Jadi 1 meter kali 1 meter, maka 1 meter persegi. Nah, ini biasanya di padang rumput itu dilempar sembarang ya, lempar sembarang. Lalu nanti dia adanya di mana, nah itu dipotong ya dalam lingkaran atau dalam kotak ini. Semuanya diarit, biasanya diarit, dipotong, kemudian ditimbang. Ditimbang. Nah, kita nggak cuma sekali, biasanya bisa 5 kali, bisa 10 kali. Nah, itu tergantung luasannya berapa ya, luasan padang rumput totalnya itu berapa. Biasanya kalau misalkan 1 hektar itu ya butuh 5 sampai 10 lah, 10 apa kotakan kayak gini. Nah, itu nanti tinggal dirata-rata baru dikonversi atau dikalikan 10.000 ya untuk menghitung dalam 1 hektar. Tapi kalau misalkan padangannya tidak 1 hektar, misal cuma 5.000 meter ya dikali 5.000 meter ya, produksi dari ini dikali 5.000 meter. Nah, ini contoh perhitungan produksi hijauannya. Ubinan ke-1 misal produksi musim hujan 15 ya, ini musim kering sekian, yang ini juga ubinan kedua 22 kg, pada musim kemarau 5,5, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima bisa kalian lihat di sini. Nah, produksi rata-rata dari pada musim hujan itu 23 kg ya dalam satu ubinan. Nah, jumlah produksi totalnya, jumlah produksi totalnya 115. Pun dengan yang di musim kemarau yang ini ya. Rata-ratanya itu 5,3 dalam satu petak ya, dalam satu petak 1 meter perseginya. Ini nanti tinggal dikali saja, dikali apa namanya luasannya berapa.
Nah, produksi hijauan pada musim hujan itu 23 kg dikali 1 hektar ya. 1 hektar itu 100 kali 100 meter. Nah, maka dihasilkan 230.000 kg ya atau 230 ton. Baik, produksi hijauan pada musim kemarau itu lebih sedikit. Tadi 5,3 dikali 10.000 ya. Produksinya berarti 53 ton. Nah, perbandingan produksi antara musim hujan dan kemarau itu 230 ton berbanding 53 ton. Maka perbandingannya adalah 4,33 berbanding 1. Tapi total keseluruhan dalam 1 tahun di padangan tersebut menghasilkan 283 ton per hektar per tahun. Nah, maka kira-kira dibutuhkan berapa, bisa menampung berapa ekor ini 283 tinggal dibagi berapa tadi? Satu ekornya sekitaran 35 ya, satu satuan ternaknya itu 35. Nah, itu tinggal dibagi 35, maka akan ketemu berapa ekor nantinya. Nah, ini perhitungan kapasitas tampungnya ya. Nah, jika ternak sapi membutuhkan hijauan sebanyak 35 kg, maka dalam 1 bulan kebutuhan konsumsinya itu 30 kali 35 kg ya, sekitar 1050 atau 1,05 ton hanya dalam 1 bulan untuk 1 ekor ya hijauan. Nah, untuk 6 bulan maka 6, mohon maaf 6 bulan ini dalam 1 bulan, ini untuk 6 bulan ya tinggal dikali saja. Nanti kalau 1 tahun ya tinggal dikali saja 12. Hal tersebut berarti pada musim hujan dapat menyediakan hijauan untuk sapi sebanyak 230 ton dibagi 6,3 ton ya. Nah, ini 6,3 ton. Ini kalau misalkan perhitungan untuk apa namanya per bulan tadi ya, karena kan beda-beda ya pada musim hujan dan kemarau beda-beda produksinya. Kalau ini perhitungannya apa namanya per musim ya, per musim. Tapi bisa juga disatukan dengan catatan bahwa yang ketika musim hujan mungkin diawetkan ya, biar bisa digunakan pada musim kemarau. Kalau ini mungkin yang tidak diawetkan, jadi sehingga daya tampung per masing-masing musim ya, karena produksinya berbeda. Nah, ini satuan apa namanya ternak makanan dengan satuan ternak populasi. Misal kita punya satuan ternak makanannya itu ternyata bisa menampung 5 ya. Bisa menampung 5, tapi ternyata kita punya ternaknya itu sekitaran 6 atau 5,5. Nah, berarti ini kurang dari satu. Daerah ini kekurangan pakan. Tapi kalau misalkan kita daya tampungnya dari hijauan itu produksinya 5, misal untuk 5 satuan ternak dan kita di kandang punya 5 satuan ternak, maka ini seimbang. Nah, tapi yang bagus, yang ideal adalah yang ini. Ya, yang seimbang itu kadang kita nanti suatu saat mungkin akan kekurangan pakan juga, tapi kita harus istilahnya harus ada cadangan lah ya, ada cadangan mungkin lebih sedikit. Nah, ini daerah ini kelebihan pakan, kelebihan sedikit saja. Tapi kalau kelebihan banyak ya tidak efisien juga ya, sayang juga tidak termanfaatkan hijauannya. Baik, ini kalau misalkan dikonversi untuk luas kandang. Nah, satu satuan ternak memerlukan luas kandang 2 kali 1,5 meter, maka 3 meter persegi untuk satu satuan ternak ya. Berarti ini satu ekor sapi dewasa ya. Nah, kalau untuk domba atau kambing maka diperlukan ya 7 ya, per 7 ekor 3 meter persegi ini untuk 7 ekor. Kalau untuk anaknya ya berarti 14 atau apa namanya yang kurang dari 1 tahun. Itu cukup untuk 14 ekor. Berapa luas kandang untuk sapi induk? Untuk sapi 4 induk ya, plus 1 jantan dewasa, plus 4 darah, plus 6 jantan muda, plus 8 anak. Oke, ini perhitungannya. 4 induk sapi sama dengan 4 satuan ternak. 1 jantan dewasa kan sama ya dengan induk, itu 1 satuan ternak. 4 darah, itu 0,5 ya. 0,5 satu ekornya itu satuan ternaknya, maka 2 satuan ternak ya. Jantan muda, nah ini 0,5 juga ya, 0,5 juga, maka 3. Yang anak dia kan 0,25. Nah, ini 8 dikali 0,25 sama dengan 2 satuan ternak. Dijumlahkan ternyata 12 satuan ternak. Nah, karena dia 12 satuan ternak, maka dibutuhkan berapa luas kandangnya? Tinggal dikali saja 3 meter persegi, maka dibutuhkan luas kandang sekitaran 36 meter persegi.
Mudah ya. Nah, ini biaya pengobatan pun sama. Biaya pengobatan misal satu ekor sapi dewasa itu 500.000 ya, ini satu satuan ternak. Maka sapi darah diestimasikan kan setengahnya ya, satuan ternaknya itu 0,5 maka dikali 500.000, 250.000. Dan anaknya pun sama ya, 0,25 dikali 500.000. Kalau misalkan di sini eh, misal 200.000 ya berarti yang ini 0,5 dikali 200.000 dikali jumlah ternaknya ada berapa. Nah, ini produksi dari pupuk kandang ya. Satu satuan ternak menghasilkan pupuk kandang sekitaran 4 ton dalam setahun. Nah, jika jumlah ternak sebanyak 4 induk sapi dan 4 anak, maka pupuk kandangnya nih, ini 4 induk ya, 4 satuan ternak dikali, karena dia satu induknya itu satu satuan ternak, maka dikali 4 ya, ini 1 dikali 4 ya. Berarti 4 satuan ternak kali 4 ton sama dengan 16 ton. Yang 4 anak ini kan apa namanya? Ininya kan 0,25 ya. 0,25. Maaf ya, ini saya nggak pakai laptop yang bagus. 0,5 dikali 4 anak sama dengan 1 dikali 4 ton. Maka produksinya adalah 20 ton pupuk ya. Baik, ini koefisien teknis. Ini untuk apa? Nah, ini sebenarnya untuk perhitungan kalau misalkan kita mau studi kelayakan ya. Hal-hal yang diperlukan di peternakan. Misal gini, koefisien teknis dapat berbentuk persentase, ukuran linier ya, senti atau meter, ukuran volume, ukuran luas, ukuran waktu ya, rasio dan lain sebagainya. Pertama, apa fungsinya? Angka standar yang mematuhi kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Nah, koefisien teknis yang berhubungan dengan masukan itu yaitu satuan ternak, ya, tingkat penggunaan sumber daya. Koefisien teknis yang berhubungan dengan reproduksi, angka kelahiran, service per consumption ya, S per C. Tahu service per consumption itu apa? Nah, service per consumption itu berapa kali dia dikawinkan sehingga menghasilkan kebuntingan. Nah, koefisien teknis yang berhubungan dengan produksi itu ada PBBH, produksi rata-rata harian, produksi telur rata-rata harian itu termasuk ke dalam koefisien teknis yang berhubungan dengan produksi. Lalu koefisien teknis yang berhubungan dengan rasio sumber daya ada sex ratio, feed egg ratio, feed gain ratio, bulk cow ratio. Nah, KT yang berhubungan dengan sifat teknis non biologis penyusunan kandang dan peralatan pemakaian bahan bakar. Mungkin kalian ini akan secara mendalam dibahas di mungkin manajemen apa ya, ekonomi mungkin ya, ekonomi peternakan sepertinya. Nah, ini koefisien teknis usaha bibit. Syarat ternak bibitnya ini harus diperhatikan. Biasanya umur, tinggi pundak, panjang badan, lingkar dada, berat badan, pedigree, keturunannya seperti apa. Nah, umur awal induk dan jantan untuk menentukan pada tahun berapa di afkir ya. Biar kita tuh tahu dia umurnya berapa. Umur bibit betina bibit dan jantan muda bibit untuk menentukan penjualan setiap tahunnya. Nah, ini jika kita mau menjual dari hasil ternak kita. Seks rasio anak yang lahir untuk menentukan jumlah jantan dan betina pada setiap kelahiran yang direncanakan. Net lamb crop, net calf crop, net litter crop juga ya. Nah, ini koefisien teknis penggemukan yang harus diketahui. Pertama ada umur awal, bobot badan awal, PBB harian, bobot pasar. Nah, bobot pasar itu bobot yang diperlukan oleh pasar ya. Jadi harga yang bagus, terus permintaan pasar yang tinggi itu sebenarnya yang mana? Nah, ini hasil penelitian, salah satu hasil penelitian ya dari apa namanya produksi Jawan. Hasil ternak di Desa Kemejing 1.513 ekor atau setara dengan ini ya 901,40. Mungkin ini ekor tuh entah ini ada yang dewasa, mungkin ada yang anak ya, ada yang sudah apa namanya jadi pejantan ya atau indukan. Nah, maka mungkin sudah dikali-kalikan hasil totalnya ini ya 900,40.
Kenapa dia nggak 1.500? Ya kemungkinan besar ini termasuk ada anaknya juga. Kayak ini produksinya, hasil ubinannya itu jerami padi ternyata per meter perseginya itu 2,09, luas panennya sekian. Nah, ini dikonversi ke BK ya. Sebenarnya kalau untuk segarannya tidak segini, tapi ini konversi ke BK. Biasanya BK-nya sekitaran 60%. Tinggal dikalikan saja biasanya. Kayak gitu. Ini bisa di capture ya. Kayak ini tugasnya. Silakan bisa di capture atau di screenshot atau ditulis. Jadi tentukan jumlah ternak. Ternak dari 15 satuan ternak sapi dewasa ditambah 2 satuan ternak itik dewasa tambah 7 satuan ternak babi dewasa. Baik. Ini untuk yang NPM-nya ganjil ya, ini NPM genap. Ini NPM genap, ini ganjil. Nah, setelah mengetahui hasil jumlah satuan ternak pada nomor soal 1, maka tentukan juga ini ya. Luas kandang ya, jumlah pupuk kandang ya, ini untuk yang ganjil, ini untuk yang genap. Silakan dikerjakan ya. Ini nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya ya tentang materi tentang satuan ternak. Semoga bermanfaat buat kalian, bermanfaat untuk kedepannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di bawah di komen. Nanti insya Allah akan saya tanggapi. Topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.